di tengah duka orang lain. Di salah satu sudut pasar, seorang lelaki terlihat sedang menutup semua pintu tokonya. Waktu sudah hampir zuhur, aku harus segera ke masjid, gumamnya. Setelah memastikan semuanya terkunci dengan aman, lelaki itu pun segera menuju ke masjid. Siang ini, matahari bersinar lebih terik daripada biasanya. Peluh mulai menetes dari seluruh tubuhnya. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkahnya. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Astagfirullah, aku akan terlambat jika tidak bergegas. Wahai Syari, apakah engkau sedang menuju masjid? Tanya sesama pedagang di pasar itu. Bukankah kamu bisa sholat dari tokomu sendiri? Apalagi siang ini begitu panas. Jarak tokomu ke masjid pun sangat jauh. Lelaki itu menghentikan langkahnya ketika namanya dipanggil. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi ke masjid, saudaraku, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Syari. Bukankah engkau pun tahu bahwa pahala sholat di masjid lebih utama daripada sholat sendiri? Sungguh, aku tidak ingin rugi. Begitulah, Syari terkenal sebagai lelaki yang taat, jujur, dan baik hati. Sehari-hari, dia bekerja sebagai pedagang di pasar Baghdad. Dia sungguh pribadi yang hangat, sayang kepada keluarga, dan selalu bersedekah kepada yang membutuhkan. Setiap kali memiliki rezeki yang lebih, dia pun membagikannya kepada orang-orang. Terima kasih Syari, engkau selalu memberiku makan. Semoga Allah mencukupkan rezekimu, kata seorang lelaki tua. Amin. Terima kasih atas doamu, wahai saudaraku, jawab Syari. Suatu hari, Syari mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebakaran terjadi di pasar Baghdad. Api melahap semua toko-toko yang berjajar dengan rapat. Asap hitam membumbung tinggi. Semua orang berteriak satu sama lain. Ambil air! Cepat padamkan apinya! Syari masih belum mengetahui apa yang terjadi di pasar. Dia masih berada di tempat lain ketika peristiwa itu terjadi. Hingga seseorang berteriak dan memanggil namanya. Syari, pasar Baghdad terbakar. Bukankah engkau memiliki toko di sana? Apakah benar apa yang engkau katakan itu? Tanya Syari. Lihat sendiri, langit berubah menjadi hitam di sebelah sana. Lebih baik engkau bergegas. Semua orang sedang berusaha memadamkan api, kata orang itu lagi. Setelah melihat sendiri asap hitam yang mengepul, Syari pun segera berlari menuju ke pasar. Dia menerobos kerumunan orang-orang. Sebagian api sudah berhasil dipadamkan, dan sebagian lagi masih berkobar. Semua lelaki berjuang bersama-sama, dan para wanita yang kebetulan berada di sana terduduk sambil menangis. Syari langsung bersujud ketika melihat tokonya masih utuh. Alhamdulillah ya Rob, Maha Suci Allah, pemilik semesta, teriak Syari penuh rasa syukur. Dia pun segera masuk ke dalam toko dan memeriksa keadaan di dalamnya. Sekali lagi, Syari mengucap syukur. Syari segera keluar dari toko dan bermaksud untuk membantu para pedagang lainnya. Mereka bahu-membahu memadamkan api. Dan ketika api telah berhasil dipadamkan,
Kondisi pasar itu begitu mengerikan. Sebagian besar toko habis terbakar tanpa tersisa. Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, Syari pun tersadar. Pantaskah dia mengucapkan syukur dengan sekeras tadi di saat semua saudaranya menderita seperti ini? Astagfirullah, apakah ini artinya aku rela jika toko orang lain yang terbakar? Hari berikutnya, Syari mengeluarkan semua barang yang ada di tokonya. Dia membagi-bagikan kepada para saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Aku tidak memiliki hal lain untuk kubagi kecuali barang ini. Semoga ini berguna untukmu, kata Syari setiap kali dia memberikan barangnya. 30 tahun berlalu. Kini, Syari lebih suka mengajarkan ilmu kepada anak-anak muda. Dan dia sering membagikan pengalamannya itu kepada setiap murid baru. Ketahuilah wahai muridku, aku terus-menerus beristighfar selama 30 tahun ini hanya karena satu kalimat Alhamdulillah yang aku ucapkan. Begitulah, Syari selalu mengajarkan bahwa ada kalanya kita berbuat khilaf karena bersyukur. Bersyukur atas perlindungan Allah itu wajib kita lakukan. Namun, jika syukur terjadi di atas penderitaan orang lain, sebaiknya kita tidak memperlihatkannya. Kita tetap harus menjaga perasaan saudara kita yang sedang berduka. Duri yang bertaubat. Di tengah malam yang sunyi, seseorang terlihat sedang mengendap-endap ke sebuah kandang domba. Dia adalah Fudail, seorang pencuri yang kerap beraksi di malam hari. Kali ini, dia berniat mencuri seekor domba milik seorang saudagar. Fudail mengeluarkan pisaunya yang telah diasah dengan tajam. Dia meraih satu domba terdekat dan menyembelihnya. Domba itu langsung terkulai sebelum sempat mengembik. Namun, aksinya yang tiba-tiba ini membuat domba-domba lainnya gelisah. Kegaduhan pun terjadi. Satu persatu domba itu mengembik. Fudail segera memanggul domba yang sudah terkulai itu dan segera berlari secepat yang dia bisa. Domba itu terasa berat di pundaknya, tapi Fudail tidak bisa berhenti. Jika dia ketahuan, maka nyawanya bisa terancam. Akhirnya, Fudail bisa pulang dengan selamat. Dia segera menguliti domba tersebut dan memotong-motong dagingnya menjadi beberapa bagian. Besok pagi aku akan menjual daging domba ini, kata Fudail. Namun, aku tidak bisa selamanya mencuri kecil-kecil begini. Bertahun-tahun kemudian, Fudail tidak hanya mencuri, namun dia juga merampok dan membunuh. Dia sudah tidak takut lagi pada hukum manusia. Selama dia tidak tertangkap, maka nyawanya akan tetap aman. Begitulah yang dipikirkan oleh Fudail. Orang-orang terdekat Fudail sudah berkali-kali menyuruhnya kembali ke jalan yang benar, berhenti mencuri. Namun, Fudail tidak pernah mau mendengarkan nasihat itu. Aku sama sekali tidak takut pada siapapun, apalagi Tuhan yang kalian sembah itu. Hari berikutnya, terdengar kabar bahwa seorang saudagar kaya baru saja pindah ke kota mereka. Rumah saudagar itu sungguh besar dan banyak barang-barang berharga di dalamnya. Orang bilang dia adalah pedagang perhiasan yang sangat sukses.
Fudail sama sekali tidak melewatkan kesempatan emas ini. Dia pun menyusun rencana untuk merampok rumah mewah itu. Setelah semua persiapan siap, Fudail pun pergi. Dengan mudah, dia memanjat pagar tembok. Kemudian, dia bergantung pada sebuah pipa dan meloncat ke lantai 2. Celaka, ada penjaga! Teriak Fudail dalam hati. Dia tidak menyangka jika beranda lantai 2 ini dijaga. Dia melihat penjaga itu mondar-mandir dan mengawasi sekeliling dengan teliti. Tapi aku sudah terlanjur ke sini. Tidak mungkin aku mundur lagi, kata Fudail memantapkan hati. Gerakan Fudail begitu gesit dan tanpa suara. Dengan mudah, Fudail melumpuhkan penjaga itu. Ah, sepertinya aku menusuk terlalu dalam. Apakah dia tewas? Gumam Fudail. Sebenarnya, dia sudah sering membunuh. Namun, akhir-akhir ini, dia merasa tidak tenang jika membunuh tanpa rencana seperti ini. Fudail meninggalkan penjaga itu dan berjalan menuju jendela, bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika dia mendengar sebuah suara yang merdu. Apa ini? Larut malam begini masih ada yang terjaga dan bernyanyi dengan sekeras itu? Umpat Fudail. Dia tidak mengira kalau rencananya akan berantakan seperti ini. Fudail terpaku. Dia mulai mengenali apa yang dinyanyikan oleh si pemilik rumah. Itu bukanlah nyanyian, melainkan bacaan Al-Quran. Fudail sudah sering mendengarnya. Namun, sampai saat ini, dia tidak pernah tertarik sedikit pun. Namun, kali ini berbeda. Suara itu begitu merdu dan terdengar fasih. Sungguh meluluhkan hati. Fudail tidak kuasa berlama-lama di sana. Dia pun segera pergi. Di tengah jalan, Fudail berhenti di sebuah reruntuhan. Dia bersembunyi di sana dan mulai terisak. Ya Tuhanku, ya Rob, aku sungguh berdoa. Aku sungguh berdoa. Sudah terlalu lama aku mengabaikanmu. Akankah engkau mengampuniku jika aku bertobat sekarang? Setelah itu, Fudail pergi ke Kufah untuk belajar agama. Dari ulama-ulama besar di sana, Fudail berhasil menguasai ilmu dalam waktu yang singkat. Hingga akhirnya, beliau menjadi salah satu dari ulama besar yang ahli dalam ilmu hadis.